Cek 1 2 kedengeran ya. Tolong yang lagi ngerumpi di pos ronda dengerin dulu, Bu RT mau meluruskan arah kompas prioritas hidup warga yang makin kesini makin geser. Bapak-bapak, ibu-ibu di media sosial itu lagi ramai istilah sandwich generation. Generasi yang kegencet beban dari atas sama bawah. Kadang bingung di keluarga tuh ada aja orang yang udah kayak paket unlimited. Semua kebutuhan dia yang bayar. Orang tua butuh bayar, dia bayar. Adik pinjam uang, dia bayar. Anak butuh sekolah, dia bayar. Ponakan mau nikah, dia bayar. Semua dia yang bayar. Itu ibarat kalau di pesawat ada emergency ya. Terus kita harus pakai masker oksigen. Dia nggak sempet pakai buat diri sendiri. Si ibu pakein ke orang sekitar, dianya udah biru. Kasian kan? Kalau di RT 04 ini mah bukan sandwich namanya. Namanya ayam geprek generation. Udah digencet, diulek, digeprek, cabenya 30. Babak belur dah. Diares kalian kan? Tapi yang bikin saya nggak habis pikir itu, udah tahu hidup lagi digeprek, skala prioritasnya tetap ajaib. Karena kemarin dapat laporan nih ada warga yang gaya elit, bayar SPP anak sulit. Keponakan ulang tahun dibeliin laptop baru, dibelain kredit cicilan bulanan. Tapi SPP sekolah anak kandung sendiri nunggak 3 bulan. Ditagih sama pihak sekolah, jawabannya sabar bu, nggak ada uang. Belum lagi nih fenomena serba salah lainnya nih, ditagih iuran kas RT. Iuran keamanan, kebersihan, alasannya ada 1001 malam. Maaf Bu RT, maaf banget bulan ini harus kirim uang ke keluarga. Oke. Berbakti sama orang tua itu wajib saya dukung. Tapi ya tolong dong iuran warga kan jangan dikorbanin gitu ya. Fasilitas umum di sini kan tetap tersedia. Bayarnya kan pakai iuran warga, bukan uang Bu RT. Kita hidup di lingkungan yang sama, jadi kewajibannya bersama-sama diselesaikan dulu. Ingat ya warga RT 04, akar budaya kita itu gotong royong, bukan gotong-gotong sendirian. Gimana warga, udah siap? Ayo kita hadir ke rapat warga Nyala Residen. Peran yang tak memikirkan detail pengeluaran. No, setiap transaksi Dion pastiin bisa lebih hemat karena bebas biaya bayar ini itu. OCBC Mobile, Financial Fit App. Finansial terus fit, lifestyle tetap fun. Peran yang kesulitan membahagiakan keluarga. Untuk gua, urusan kasih hadiah keluarga malah gampang. Kan ada poin seru. OCBC Mobile, Financial Fit App. Finansial terus fit, lifestyle tetap fun. Dong. Selamat sore warga Nyala Residence RT 4 RW 4. Selamat datang di rapat mingguan kita ya. Selamat datang juga untuk Ibu RT kita Likuina Hananto, artis ibu kota kita ya. Dengar warga ibu udah latihan olah vokal ya, katanya albumnya udah mau keluar yang baru ya katanya ya. Perasaan aku aktris film kenapa jadi penyanyi? Katanya aja sih dengar. Belum. Masih di tempat cuci cetak foto 24 jam. Agak lama ya jokesnya. Tapi bukan album foto ya? Bukan. Oke, baik. Ada agenda apa hari ini? Ayo jangan gabut kamu. Oh ya maaf ibu sebentar. Enggak, kita nggak ngomong agenda dulu ibu. Kita mau memberikan informasi dulu ya ibu. Karena ternyata warga kita ada yang menunggak yang namanya membayar iuran warga. Demi apa ini? Coba tunggu sebentar. Iuran ini itu penting banget karena semua fasilitas umum di kompleks kita di Nyala Residence itu terjaga selalu dalam kondisi yang terbaik gara-gara ada iurannya. Jadi kalau ada yang nggak bayar iuran ini berbahaya untuk kesejahteraan bersama. Dan ini warga iurannya udah beberapa bulan lagi. Saya absen aja ya nama-namanya boleh ya ibu ya. Sekolah sama keluarga. Sebentar warga
keluarga emang diceritain aja langsung siapa ya, karena kita kan bukan orang yang saling nggak kenal ya. Jadi ini bukan dipermalukan, ini emang ntar kita aja diceritain. Coba cari tahu ada masalah apa sampai nggak bayar iuran. Nanti itu kalau nggak bayar iuran sampahnya nggak diangkut loh. Gak apa-apa ya Bu ya, oke. Tadi katanya kayaknya udah ada yang nyeletuk Bapak Aldi ya, belum bayar iuran. Bapak Aldi ya. Kemudian ada Bapak Hari belum bayar iuran juga ini Bapak Hari ya. Aduh, ada Mbak Desi juga belum bayar iuran. Oh iya Mbak Desi. Mbak Desi Instagramnya isinya jalan-jalan padahal. Ibu ini yang saya shock. Ada Bapak Mariono. Barusan jangan. Bukannya kemarin masalah mau dinaikin IPL-nya gara-gara dia pasang tenda sembarangan. Dan yang terakhir ada Ibu Mia belum bayar. Warga harap tenang, nggak apa-apa. Kita kan mau membantu sesama warga, jadi nggak apa-apa kita cerita aja sama Ibu RT. Siapa tahu Ibu RT bisa bantu. Mungkin ya ada, mungkin yang mau duluan. Mungkin Bapak Aldi mau duluan. Ada masalah apa Pak? Kenapa nggak bisa bayar iuran? Sebenarnya malu ya. Izin ya Bu RT. Yuk silakan yuk. Jadi begini Bu RT, setiap bulan kan saya tuh banyak banget kebutuhan saya Bu RT. Ya kita juga semuanya kan banyak. Tapi mungkin saya agak berbeda ya Bu Coba RT. gimana Pak? Jadi saya itu harus membiayai kedua orang tua saya, mertua saya. Terus saya juga harus membiayai sekolah adik-adik saya. Anak saya juga masih kecil Bu RT, segini. Jadi setiap saya gajian itu bocor gitu, cuma numpang lewat Bu RT. Jadi saya tidak bisa menyimpan, boro-boro Bu RT, yang ada malah nombok. Jadi saya minta solusi lah dari Bu RT. Gimana warga, kita bahas ya masalahnya Pak Aldi ini Pak. Ini pernah dengar mungkin ya warga, ini namanya sandwich generation. Tahu ya? Sandwich generation itu adalah ketika sebuah generasi harus nanggung orang tuanya dan harus nanggung anak-anaknya juga. Jadi dia kededet kayak roti sandwich gitu. Tapi kan kita orang Indonesia nggak makan roti sandwich ya. Jadi aku punya istilah lain, ini namanya ayam geprek generation. Geprek! Belum sempat ngapa-ngapain geprek gitu. Jadi dia nggak ada sisa uang untuk dirinya sendiri, bahkan untuk iuran IPL buat kompleks kita aja habis. Coba gimana? Sehingga ini adalah bagian dari gotong royong kita sebagai orang Indonesia. Budaya kita adalah gotong royong. Jadi memang ini masalah di banyak orang, tapi juga membutuhkan solusi gotong royong lagi. Jangan sampai gotong-gotong doang nggak ada royongnya kan ya. Maka karena yang ditanggung itu bukan cuma anak istri aja, tapi juga ponakan, orang tua, mertua. Ya udah kita cari deh siapa yang siap gotong royong, bantuin, membiayain orang tua, mertua, dan ponakan. Jadi Pak, maaf sekali ini nggak ada solusi instan ya. Kalau urusannya ayam geprek generation harus ngobrol sama generasinya lagi, ngobrol sama keluarganya, sepupunya, bude padenya, supaya apa? Supaya jadi gotong royong, jangan sendirian. Gotong royong tuh konsepnya 10 nolongin 1. Kalau gini caranya, Pak Aldi itu 1 orang nolongin 10. Namanya bukan gotong royong kan, jadi gotong-gotong repot sendiri. Iya, jadi Pak emang ada harus ngitung-ngitung pengeluarannya apa aja, tapi nggak ada solusi instannya. Solusi panjangnya adalah silakan ngobrol sama keluarganya Pak. Semoga nanti pelan-pelan ketemu jalannya. Jangan lupa cicilan mobil kan tetap harus dibayar ya yang lalu itu ya. Ya Pak ya. Oke, makasih Bu RT. Iya, terima kasih ya Pak Aldi. Mungkin Lanjut. untuk sekarang ya Pak Aldi, untuk membantu sedikit iurannya mungkin bisa diganti dengan gotong royong dulu ya untuk clubhouse kita ini ya Ibu RT. Nanti kita hitung dulu deh kalau gitu Oke, ya. ya. Kita mesti ada ngecat-ngecat apa segala Karena ini udah kan. butuh dicat sih emang clubhouse kita. Bapak Aldi mungkin bersedia untuk bantu cat mungkin Jadi ya maksudnya Bapak saya Aldi. ikut gotong royong terus saya ngisap Dapat iuran diskon, gitu. diskon Dapat enggak? diskon Tetap ya, bayar nih. tapi maksudnya kita hitung dulu. Bentar, ini siapa?
yang ini yang mau dicat kan? Ini siapa ya, Oh tolong? iya Bu, maaf Iya. Bu. Mau ngecat ini Bu. Bang mau ngecat apa? Ngecat tembok. Oh, kirain tumbal proyek. Ngapain Bang di sini? Iya udah di sini. Iya, Ini ya. catnya udah di sini. Ayo Kita cepetan. masih rapat ya, Oh, tolong. rapat. Ya, Tapi besok yang aja. sebelah sini, Bu. Gak apa-apa, besok Yang lagi sebelah aja sini. ya Pak ya. Ntar Bu ya. Bilangin, bilang Bu RT, bilang kata Bu RT kamu besok tuh banyak aja. perhitungan, udah mah banyak perhitungan, kamu tuh banyak tuntutan pula. Gimana sih? Wow, Ayo cepetan. Bapak Ini catnya tolong udah di sini. Bilang Bu RT, Yo iya, kata Bu RT besok. Besok? Iya. Oh iya, besok ya. Ini catnya udah saya beli nih. Ayo cepetan. Dibawa lagi aja. Nitip ya Bu ya. Enggak, bawa lagi aja. Ya udah Pak Aldi, nanti ini buat Pak Aldi aja di rumah ya, Bapak yang simpen ya. Oke, Ibu baik. RT, aduh kita masih ada agenda lain Ibu RT. Jangan gas ya. Oke. Tumbal proyek datang-datang. Tapi Ada jadi nanti aja renovnya itu bisa ya. langsung ya Pak. Tetap harus bayar ya Pak Elma ya. Diskon lah boleh, kita pengertian. Tapi ya nggak full gratis. Kita langsung aja Ibu RT ya. Kalau nggak salah Bapak Hari juga ya. Gimana Pak Hari? Ada apa nih laporannya? Nggak bayar Pak Hari? juga Pak Hari. Iya, karena nggak- Izin nih Bu RT. Yuk. Jadi gini Bu, ini kan anak saya bentar lagi mau masuk sekolah. Ya terus kenapa? Tapi saya baru nyadar Bu, itu uang pangkalnya mahal-mahal banget Bu. Saya juga belum nyiapin uang pendidikannya juga. Kira-kira ada solusi nggak Bu ya? Ya dia yang beranak, gue yang harus cari solusi. Aduh, itu dia gimana Anak keberapa nih? ini Pak? Anak yang kedua Bu. Anak kedua dari Aduh, berapa bersaudara? Dari 4. Oke, Waduh. solusi yang pertama. Rencana mau nambah 2 lagi sih. Karena banyak Makanya anak saya banyak tambah rezeki pusing. kata dia. Jadi Pak Hari, sebenarnya anaknya mau sekolah kemana sih? Biar anak saya tuh Bu bisa 7 bahasa. Mungkin bahasa boleh. Biar anak saya tuh pintar bahasa asing gitu, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, Cina. Saya pengennya begitu Bu. Biar anak saya tuh nanti dipandang semua orang. Semua bahasa itu kadang penting Bu, bukan cuma Indonesia, terutama Inggris gitu. Oke, ya kalau gini sih semua juga nggak akan bisa bantuin Pak. Jadi, ayo yang pertama harus kita siapin adalah survei sekolah, cari tahu sekolah yang sesuai dengan kemampuan kantong kita kayak apa. Karena nyokolain anak tuh nggak cuma bayar uang sekolah, nanti si anak ini masuk ke dalam lingkungan itu, kebayang nggak nyambung sama lingkungannya kan? Kalau itu saya setuju. Tapi kan bagaimana Bu, sebagai orang tua saya pengen anak itu berhasil Bu. Iya Pak. Terutama ngerti. bisa menguasai minimal tuh 3 bahasa. Oke, gini Tapi Pak, kalau bisa 7 bahasa, Bu. keberhasilan anak juga adalah ketika dia sadar diri, orang tuanya maksain. Kalau dari kecil dia udah lihat bapaknya maksain padahal bayar iuran aja tertunda, apa yang lagi diajarin ke anaknya? Nomor 2, kita hitung berdasarkan jenjang pendidikannya. Jadi kan anak pertama mau masuk mana, anak kedua mau masuk mana. Nanti tuh ada jadi TK, SD, SMP, SMA, S1 buat 4 anak. Horor nggak kalau nggak dihitung? Katanya mau nambah 2 lagi berarti 6 dong. Mungkin Bu, perlu dia maaf. adopsi sama gotong royong keluarga Pak Aldi nanti ya. jadi begitu. Oh jangan-jangan yang kayak gini nih contoh-contoh Kira-kira yang uang kas bisa paman dipakai bibi nggak, Bu? harus ikut bayarin Ya nih. ampun. Lalu tolong dicek di bank itu suka ada kayak tabungan pendidikan buat anaknya itu bisa dipakai. Itu untuk jangka pendek 2 tahun, 3 tahun bisa. Tapi kalau jangkanya udah panjang 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, mungkin waktunya sudah mulai belajar tentang produk investasi yang menyala gitu produk investasinya. Oke. Sehingga nabung uang pangkal tuh bisa kita atur kan TK sampai SMA itu biasanya kita nyiapin uang pangkal swasta. Jadi ngitungnya bukan pakai uang pangkal negeri ya. Karena lebih mahal yang swasta, kita kalau berhitung pakai yang swasta. Untuk kuliah yang agak repot dari masuk sampai lulus plus kalau dia harus kos-kosan. Kamu kos kan? Iya, Kalau betul, dia Ibu, harus betul. merantau ke kota lain, biaya dia sehari-hari. Oh, anak kuliahan itu kan paket datanya aja udah berapa kan kalau dia mau push rank gitu. Oh enggak ya, enggak gitu maksudnya ya. Dia harus eksis di media sosial. Dia jangan sampai jadi fakir wifi kan. Iya, betul. Jadi dana pendidikan anak itu nggak sekejap ya Bapak Ibu, makanya punya anak tuh pakai dipikirin. Bu RT mau ngajakin semua, mikir dulu mikir. Ya.
makanya saya pusing. Disiapin dong, Kalau iya. bantuannya Dinikmati Pak, katanya banyak anak banyak rezeki. Kalau bisa Rasain pakai kalau uang gitu kas dari sekarang harus mulai berhemat. Lebih baik kita rajin menabungnya ya Bu ya. Iya. Betul, Bu. Kan kita Itu kesalahan saya memang. Oke. Kesalahan saya oke. memang, Ibu. Berarti paham ya Pak, Ya, paham, uang paham. pangkal itu harus disiapkan jauh-jauh hari ya, jangan Terima uang kasih banyak, pangkalnya Bu. aja. Nanti Terima kasih bikinnya banyak. semangat, nabungnya enggak gimana sih? Aduh. Giliran bayar uang IPL aja telat, nggak bisa dong. Bagus nggak boleh. Ini nggak ada diskon ya kalau dia? Nggak ada kalau yang ini mas saya juga Nggak mau. salah diskon. Bangkrut kita kalau diskon-diskonan. Aduh, udah deh, lanjut aja deh yang ini. Lanjut. Oke, ada Mbak Desi ya, katanya ada juga. Kenapa nih Mbak Desi? Isunya apa nih? Instagramnya kayaknya jalan-jalan. Masalah hidupnya Mbak Desi apa? Punten ya, izin Bu RT. Iya Mbak Desi. Orang tua kan ikut sama saya. Oh. Terus dia tuh susah banget Bu RT. Kadang suka makan kambing, suka makan duren, suka makan jeroan, makan temen. Iya. Nah jadi tuh setiap bulan saya tuh nebus obat mulu Bu. Jadi tuh Jangan kan nangis dong Mbak Des. orang tua kan enggak di asuransi dari kantor ya. Jadi saya bingung Bu RT kalau misalnya mau nabung tuh gimana. Oke. Ada lagi warga curhat. Gue kan udah bilang ini bukan dokter kandungan, ini bukan dokter, ini adalah artis terkenal. Sebentar Ibu RT. Tapi Mbak Desi nggak apa-apa kan? Coba tarik nafas tuh. Sabar ya, sabar. Udah bergetar tadi sih. Sedih bener. Jadi intinya kalau dari yang sekretaris tangkep ya. Coba dengerin dulu warga nih. ya, yang saya tangkep tadi pengeluaran untuk orang tua banyak karena sakit tapi asuransinya nggak ada. Bagaimana ini ya Ibu RT? Jadi ya? gini, ternyata memang makin tambah usia makin bandel ya orang tua-tua ini ya. Makin gak bisa dibilangin. Yang suka main handphone dulu juga biasanya oma-oma apa-apa ini nih. Ini kalau ibu bapak aku nonton aku dimarahin juga nih ngomelin mereka nih. Jadi nomor satu sebetulnya buat semua orang itu yang harus disiapin adalah BPJS Kesehatan. Iurannya kan nggak nyampe 200.000 ya sebulan ya. Jadi harusnya ini yang diupayakan dulu. Suka ada tuh nggak usah bayar. Udah ada tunggakannya lagi jangan dibayar. Giliran sakit lu minta tolong nanti sama kita kan. Jadi sebelum terjadi masalah periksa dulu BPJS-nya. Yang BPJS Kesehatan ya pastikan aktif dan bayar iurannya, jangan bayar kalau mau sakit gitu, jangan. Orang biasanya udah sakit baru daftar, nggak bisa gitu. Sistemnya tuh BPJS nggak kayak gitu, kita harus rajin iuran supaya kalau ada yang sakit bisa pakai gitu. Jadi tahu kita udah nyiapin. Kalau sampai memang kondisinya susah, lagi nggak punya penghasilan, BPJS-nya susah, ya orang lain sekitar ya gotong royong bantuin. Tapi jangan sampai BPJS-nya mati gitu loh, itu nomor satu. Yang kedua, mau nggak mau, ya jalan-jalan kurangin lah Mbak Desi. Jadi kan warga agak kurang percaya ya, Instagram isinya jalan-jalan, ngakunya orang tua sakit, terus nggak bayar iuran kompleks, agak susah kan ya, nggak sinkron gitu kan ya Mbak Desi. Kita juga kan maunya pengertian dong ya. Jadi kalau sekarang Mbak Desi mau bayar aja dulu iuran BPJS-nya untuk 3 bulan ke depan, silakan. Nanti 3 bulan lagi ngobrol ya sama Ibu Sekretaris tentang pelunasannya si iuran kompleksnya. Tapi menurut aku mencegah itu tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi mau nggak mau ya orang tuanya harus diajak ngobrol. Kalau biasanya sih sama anak nggak mau dengerin ya. Iya, nah itu Ibu. Ya kan? Jadi harus saya pusing banget. siapa di sini yang seumuran sama ibunya Mbak Desi? Menengahi. Bapak kayaknya ya. Kayaknya iya beneran nih Bu. Bapak kayaknya ya. Udah ini Bu aja. Bapak kayaknya. Pak siapa namanya? Bapak Siapa namanya? Pak Agus ya? Pak Agus ya? Pak Agus kan ya. Udah mah sehat, makmur, sepuh lagi kan ya. Nah, sehat, makmur, sepuh ini kombinasi yang sangat bagus. Diajak ngobrol sama orang tuanya Mbak Desi supaya dia bisa lihat contoh. Karena kalau sama anak-anak lagi mah nggak didengerin, ya kan? Enggak, Pak Agus pasti tahu cara main smooth ngomong yang benar. Pak Agus mah Thomas.
Tokoh masyarakat. Oh ya, tokoh masyarakat. Kamu jangan lebih lucu dari aku mulai terganggu ya. Maaf ya Bu RT. Jadi jangan lupa makin sepuh itu kita maunya sehat makmur. Karena ngapain sehat kalau nggak punya duit, tapi ngapain banyak duit kalau sakit-sakitan. Nggak mau. Betul. Ya. Makin keseleo dong kalau gini caranya oma-oma opa-opa diajak main futsal. Baru kita puji kok jadi ngelunjak. Emang nggak bisa dipuji warga sini madang. Ya udah oke lanjut aja ya Ibu. Jadi begitu ya Mbak Desi ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih ya Ibu RT. Ih, sama-sama Mbak Des. Kurang ngirangin ya jalan-jalannya. Jalan-jalan sih. Jalan-jalan. Jalan-jalan melulu. Oke. Sindir terus. Ibu katanya ini kan yang ini juga sih agak males sih karena kan kemarin kan abis aja. Oh, warga tercinta ini. Coba tapi mana kok dia? nggak bisa bayar sih? Coba Pak, klarifikasinya apa sih Pak Mariono? Coba Pak. Mana mic-nya kasih ke Pak Mariono yang Mikrofonnya berdiri Pak. diberikan kepada Pak Mariono. Berdiri, ayo. Ya, nah itu dia ada Pak Mariono. Ayo. Mana tendanya? Gimana Pak nasib iuran kita Pak? Maaf Bu RT, alhamdulillah hajatannya lancar. Alhamdulillah. Amin. Begini Bu RT, mengenai iuran, mohon maaf sebentar lagi kan saya pensiun nih. Nah, sedangkan saya masih punya anak kecil. Saya bingung ini mau membagi dana pensiun sama pendidikan anak saya. Iuran nyala residen bisa dipakai enggak itu? Makin menyala. Loh. Kok jadi iurannya yang dikorbankan Ibu RT? Bukan dipakai, ditangguhkan dulu iuran saya gitu loh. Oke. Kalau yang pertama tadi kasihan ya, terus yang kedua tadi isunya sosok lah ya. Yang ketiga juga kasihan, yang keempat ini aku nggak ada kasihan lah ya. Masa nggak kasihan Ini sama apa warganya? Mariana ya, kan iya kita paham ya abis hajatan baru lamaran 3 hari 3 malam. Giliran bener-bener kondangannya 7 hari 7 malam. Ya pasti dong repot banget kan ya secara keuangan. Tapi iuran kita kan nggak mahal-mahal amat sebenarnya. Aku sih yakin Pak Mariano mampu sebenarnya. Bagi-bagi Bu RT. Banyak banget masalah hidup warga di sini ya. Tapi Bagi-bagi. memang dana pendidikan sama dana pensiun itu kan dua hal yang kayak kejar-kejaran nih ya. Apalagi kan umur nih ya, Pak Agus, Pak Mariono ya, wajah-wajah yang kelihatan lah ya. Pak Hari, ya satu klub lah sama aku sebenarnya. Cuman bedanya kan ini skincare-nya bener ya. Karena dana pendidikan itu nggak bisa ditunggu, mohon maaf nih Pak, tapi pensiunnya yang harus ditunda jadinya kalau gini caranya. Jadi buat warga yang umurnya sudah mengarah-ngarah usia pensiun tapi masih punya anak buat sekolah, fokus dulu dana pendidikan anak karena anak nggak bisa mundur biaya sekolahnya. Tapi untuk pensiun bisa kita atur karena pensiun itu biasanya antara umur 55 sampai 85. Bisa kita bagi jadi 3 periode. Nah, dengerin warga. Periode pertama umur 55 sama 65 nggak pensiun. Kerja terus Pak, karena masih kurang duitnya. Periode kedua 65 sampai 75 mulai nih lihat-lihat punya aset apa ya yang kira-kira bisa dipakai untuk menghasilkan bisnis kek, properti kek, surat berharga kek atau kekayaan intelektual yang bisa jadi aset aktif gitu, pasif income gitu. Ceritanya belajar financial freedom ya kan ya. Kemarin siapa yang buka dagangan ya? Dia tuh punya dagangan. Gereksel. Oke. Dia bayar iuran lancar sih. Lancar. Keren warga kita. Periode ketiga yang benar-benar enggak kerja itu mungkin umur 75 sampai 85. Jadi jangan berpikir umur 50 tuh tua. Kagak, umur 50 tuh tidak tua. Kan masih glowing dan cantik yang ini. Enggak. Sehingga Iya. Pak Mariono, saya sih nggak ada ya keringanan kalau untuk Pak Mariono bayar, kita tunggu bulan depan. Ya, siap Bu RT. Siap. Ya, ditunggu. Kan dia coba-coba doang lagi. Ih.
Bapak nanti ditunggu invoice nunggaknya ya, saya akan kirimkan. Oke, kalau begitu. Next. Kita minum dulu apa gimana nih? Iya, kayaknya? ini lelah banget hidup gua. Banyak banget pertanyaannya, kita minum dulu boleh ya Ibu ya? Ayo kita minum dulu ya Bu ya. Dan yang tak siap dengan masa depan anak. Eits, jangan salah. Dari sekarang gue udah bikinin tabungan anak yang nyala sambil ngajarin jiji finansial sampai dia siap nanti. OCBC Mobile Financial Fit App. Finansial terus fit, lifestyle tetap fun. Ibu RT. Oke. Udah mulai lagi. Oke. Warga. Masih berikutnya, oke. Tadi kan udah banyak pertanyaan ya, dan udah banyak juga sanggahan-sanggahan kenapa nggak bisa bayar iuran ya. Tapi kita masih ada satu lagi nih yang belum bayar iuran dan belum kasih tahu kenapa sih nggak bayar iuran. Coba Ibu Mia, kenapa Ibu? Silakan ya, Bu Mia silakan. Ya, izin ya Bu RT. Silakan Bu Mia, kenapa Bu Mia? Asia Mbak Tiffany. Gini Bu, jadi saya tuh punya suami yang selalu nggak enakan sama keluarganya. Jadi Bu, satu RT jadi tahu nih. Sesi curhat Warga bentar ya, lanjut aja dulu gimana Bu Mia? jadi kalau misalkan mereka minta tolong gitu, selalu nggak pernah ditolak gitu. Ya contohnya kayak kemarin ponakannya pengen kuliah gitu kan, terus baru mau kuliah, adiknya minta beliin motor Bu RT, kayak gitu. Iya. Kok agak ngeluncak abis beres kuliah minta motor? Ya lanjut Bu Mia, terus. Tapi kalau permintaan saya tuh pasti selalu ditolak gitu Bu RT. Iya. Oh kok gitu? Iya kan ya, kan saya juga pengen Bu RT jalan-jalan sama anak saya gitu kan, terus beli baju baru kayak gitu kan gitu. Jadi ya akhirnya ya saya tuh nggak pernah utuh dapat bulanannya gitu Bu RT, selalu kurang. Ini Pak Agus di belakang, coba tolong sabar sedikit ya, pengen tahu aja. Iya, jadi gimana Bu RT? Saya jadi nggak bisa bayar iuran Bu RT karena kurang baik. terus Bu RT bulanannya. Oke. Masa suami? Masa gue yang harus datangin suaminya? Konsepnya sebentar warga, sebentar. Ini konsepnya masalah domestik rumah tangga Ibu RT juga yang menyelesaikan ini sepertinya. Jadi gue harus ngomong sama suami orang. Ya, gimana ya Bu RT ya? Ya karena kalau enggak bayar iuran Iya, ini Bu biarin RT. nanti aku yang harus nalangin juga. Gimana coba? Repot ya. Tapi gimana deh Bu RT Oke, ini solusinya warga ya nih? biar pada tahu semuanya, jangan sampai ada kejadian kayak begini lagi. Pertama, kita harus tahu pengeluaran bulanan itu terbagi jadi 5 pengeluaran besar. Nomor 1 yang harus dibayar, nggak bisa nggak dibayar adalah pengeluaran rutin bulanan yang wajib-wajib tuh, misalnya bayar listrik, bensin, apalagi tuh uang sekolah makan, SPP sekolah anak, iuran kompleks itu masuk situ. Jadi kalau ada daftar prioritas, ya prioritas pertama harusnya pengeluaran untuk kehidupan keluarga bersama dulu dong. Yang kedua adalah cicilan, kan nggak mungkin ya nggak bayar cicilan, nanti masalah hidup kalau nggak bayar cicilan kan gitu. Yang ketiga ada pengeluaran gaya hidup. Ya kan, si jalan-jalan. Ini bisa direm dulu ya, jajan-jajan. Ini bisa direm dulu, belanja-belanja, ngopi-ngopi, salon-salon ya. Ini bisa direm dulu. Yang keempat lupa aku. Oh, nabung dan investasi. Ya Allah, masa lupa nabung dan investasi. Ibu RT saking bersemangatnya jadi lupa. Iya, nabung dan investasi di lembaga yang menyala dan benar gitu ya, diawasi OJK gitu. Jadi bukan yang abal-abal, bukan bodong. Yang terakhir ini yang memang sebagai orang Indonesia kita adalah gotong royong. Pangkal sulit untuk hidup kalau tidak gotong royong ya. Jadi ini adalah pengeluaran sosial, bukan sosialita guys. Sosial alias si tolong menolong gotong royong tadi. Tapi jangan lupa konsep gotong royong itu 10 orang nolongin satu, bukan satu ditimpa rame-rame. Enggak, konsepnya enggak gitu juga ya Pak Agus. Iya, nolongin semua Pak kalau mau nolongin. Oh apa Bapak mungkin mau caranya Bapak yang bayarin iuran semua warga yang tertunda? Pak Agus mah nolonginnya yang cantik aja. Kalau dia banyak bicara, kita balas dengan banyak bicara lagi.
Tapi Bu Mia berarti mesti ngobrol sama suaminya di rumah, jangan pakai daster doang, dandan yang cantik kayak datang ke clubhouse. Kalau di rumah bentuknya nggak gini. Ya, ngomongin uang sama suami jangan bentuknya aut-autan. Begitu ngobrolin ceritanya ada 5 nih, kata Bu RT ada 5 pengeluaran nih. Si tolong menolong sama saudara itu nomor 5, tapi nggak bisa yang nomor 1 dan nomor 2 nggak dibayar dulu kalau yang nomor 5-nya mau didahulukan. Mau nolong keluarga itu kan nggak pernah salah ya. Semua orang pasti mau saling tolong menolong. Yang kita nggak mau tuh dimanfaatin orang. Iya nggak sih? Males kan ya dimanfaatin kan ya. Kalau dia nggak enakan dan dia nggak tahu jawabannya, bilang aja harus diskusi sama istri dulu. Soalnya ada pengeluaran keluarga inti yang nggak bisa di skip gitu. Iya. Suka nggak bilang sama saya Bu RT tiba-tiba. Persis iya. Jadi sekarang tugasnya Bu Mia adalah ngobrol sama suami untuk tunjukin nih pengeluaran sehari-hari yang penting-penting termasuk iuran kompleks kita ya Bu. Ini harus digabungin biar tahu. Jadi nanti Bapak nih suaminya Bu Mia nih tahu, oh iya ternyata malu dong ya. Jangan lupa kalau nggak bayar iuran nanti Bu RT datang ke rumah gitu. Oke, warga. Ini dari tadi lumayan ini ya banyak ya permasalahan warga-warga kita kenapa gak Jangan bisa sampai bayar harus kita iurannya. panggil konselor pernikahan di kompleks ya. Bener. Ada masalah domestik dan segala macam. Tapi mungkin Ibu RT karena tadi wejangannya udah banyak banget, boleh nggak Bu RT dirangkum sedikit tadi wejangan-wejangan yang udah Ibu RT sampaikan ke kita semua. Yes, jadi nih terima kasih ya warga Nyala Residence yang menyala semuanya. Ayo kita obrolin sama-sama. Kayaknya topik kita minggu ini adalah gotong royong. Jangan cuma gotong-gotong aja ya, harus ada royongnya juga. Jadi kita memang harus saling membantu. Jangan lupa tadi semua permasalahannya itu nggak boleh dibiarin ditanggung satu orang sendirian. Berat hidup Kak, berat gitu ya. Iya Bapak. Pengen banget jadi yang paling kelihatan hidupnya susah ya Pak ya. Paling dicontoh. Ya. Jadi satu, kalau punya tanggungan orang tua, nggak cuma orang tua, ya keponakannya juga, ya mertuanya juga, ya semua juga harus diurusin. Ini diobrolin sama keluarga besar, karena hidup dengan mertua dan orang tua itu berarti udah bukan urusan sendiri dong, urusan keluarga besar. Bayangin kalau dari 3 bersaudara cuman yang paling besar biayain semuanya, capek sendirian. Jadi adik-adiknya walaupun mungkin kemampuan lebih sedikit, tapi kalau dia iuran bareng, gotong royongnya tercipta gitu. Terus, kenapa ini penting? Karena jangan sampai jadinya urusan pendidikan anak yang adalah bagian dari nafkah wajib malah terbengkalai. Nolongin saudara, anak sendiri nggak sekolah, kan nggak lucu ya. Jangan sampai dong kayak gitu. Tapi berarti nyiapin dana pendidikan anak ini harus disesuaikan sama jumlah anak, usia anaknya, jenjang sekolahnya kayak apa. Mulai survei ya, lihat-lihat di sekolah-sekolah sekitar kompleks Nyala Residence kita. Terus, iya dana pensiun itu penting, mungkin bisa ditunda, tapi paling tidak rencana pensiun itu semuanya jangka panjang. Si umur 50 juga dana pensiunnya jadi bisa panjang karena bisa kita tunda pensiunnya kalau masih punya anak yang masih kecil gitu, oke? Tapi semua harus pensiun. Terakhir tadi untuk kesehatan, jadi orang tua tolong percaya juga menjaga kesehatan badan itu penting. Jangan sampai udahlah makan aja semua, nanti bagian anak aja bayarin biaya sekolah ini, biaya kesehatan gitu. Kasihan ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan cita-cita kita semua sehat makmur walaupun sudah sepuh ya kan. Karena buat apa sehat kalau nggak punya duit, dan buat apa makmur kalau sakit-sakitan. Cakep Bu RT. Dan tentunya dari tadi Ibu omongin kita tuh pasti harus financially fit ya Bu dari semuanya ini ya. Baiklah warga-warga, terima kasih ya. Biar bagaimanapun juga kita bersama-sama, jangan lupa tetap bayar iurannya ya warga-warga. Tagihannya akan saya tetap kirimkan. Tapi mungkin untuk beberapa warga karena sudah menyampaikan keresahannya, akan coba kita cari cara untuk meringankan mungkin ya. Kecuali untuk Bapak ya, kalau Bapak enggak ya. Kalau untuk Ibu Mia sama Pak Aldi mungkin bisa kita pikirkan caranya ya. Bapak Hari sama Bapak enggak ya. Begitu ya. Kalau Mbak mungkin ya kita coba pikirkan ya. Baik, kalau begitu saya sebagai sekretaris akan menutup rapat minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Oh iya, silakan. Kalau
bersemangat saya, silakan Ibu. Siap-siap ya warga ya. Main ke Cisauk, makan bubur. Ayo belajar keuangan buat financially fit, sehat makmur.